tutup, saya mau bacakan satu hadis, mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Hadis ini cukup panjang, memotivasi kita untuk menuntut ilmu. An Abi Umamah Al-Bahili qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alimun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardaini hatta namlata fi hujriha aw fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Ya. Dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang laki-laki. Yang pertama merupakan ahli ibadah. Yang pertama ini ahli ibadah. Artinya rajin dia beribadah. Yang kedua adalah seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan Rasulullah maksudnya ya. Seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Perbedaan antara orang sekedar rajin ibadah tapi dia ibadahnya tidak tahu dasarnya dari mana gitu maksudnya. Tidak jelas dasarnya dari mana dibanding orang yang berilmu, maksudnya dia rajin menuntut ilmu, ibadah yang dia lakukan itu di atas dasar ilmu. Maka ini kata Rasulullah seperti keutamaan Rasulullah dengan orang yang paling rendah di antara kalian di depan para sahabatnya. Nah, sesungguhnya Allah bersama para malaikat dan penduduk langit dan bumi sampai semut sekalipun di dalam sarangnya dan ikan, di sini ikan paus, berdoa untuk orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Nah, makanya ini kita saling memotivasi di sini. Kita sekarang belajar, ke depan kita mengajar. Ya, supaya keutamaan ini kita dapatkan. Betapa besarnya keutamaan Allah bersolawat di sini. Menurut penafsiran para ulama, Allah memberikan rahmatnya. Ketika Allah bersolawat kepada hambanya itu maksudnya Allah menurunkan rahmatnya kepada orang hambanya tersebut. Kalaupun malaikat yang bersolawat, salawatnya malaikat itu artinya malaikat mendoakan kebaikan untuk orang tersebut dan secara khusus memohonkan ampunan untuk orang yang tersebut. Ya, orang yang kemudian semut-semut yang ada di dalam sarangnya, kita tahu berapa banyak jumlah semut berada di dalam sarangnya, itu mendoakan. Kemudian ikan-ikan di lautan, kita tahu juga ikan di lautan begitu banyak, itu mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan ilmu ataupun kebaikan. Luar biasa. Ini secara kasat mata kita tidak bisa melihat memang, tapi dengan keyakinan kita, dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini pasti benarnya. Ini akan memotivasi kita dalam belajar dan juga mengajarkan ilmu. Ya. Baik, mudah-mudahan sedikit faedah dari apa yang kita dengarkan dari hadis Nabi tadi bisa kita memotivasi kita dan juga kita berusaha mengamalkannya. Demikian yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Atas kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa saya mengucapkan jazakumullahu khairan atas mujahadahnya. Sudah lebih awal datang, ya, sudah mengorbankan melawan kantuk, harusnya setelah Isya sudah pada istirahat karena seharian sudah bekerja ya. Tidak ada pengangguran di sini kan? Insya Allah. Semuanya bekerja, semuanya punya aktivitas, pasti lelah gitu ya. Tapi masih dikorbankan untuk belajar agama, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.